Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Prabowo mengeluarkan kebijakan yang kontroversi. Menurut saya, ini adalah kebijakan yang harus dikritisi gitu. Tapi disclaimer dulu ya, kalau saya mengkritisi Pak Prabowo itu bukan berarti saya benci Pak Prabowo. Tapi karena sayang sama beliau. Jadi sama seperti kalau kita punya anak. Apakah karena kita benci sama anak kita, kita kritik anak kita? Enggak kan? Itu karena saya sayang, sama seperti itu ya. Jadi ada kebijakan Prabowo yang mengatakan bahwa anak kecil, anak TK itu harus diajarkan matematika. Nah, pertanyaannya, apakah ini masuk akal atau tidak? Apakah ini opini pribadi Pak Prabowo? Apakah ini bisa diterapkan di dunia nyata atau tidak? Apakah ini kebijakan yang mengambang? Apakah ini terlalu maksa? Saya akan membahas kupas tuntas terhadap kebijakan Pak Prabowo ini ya. Jadi besar dugaan saya, ide ini muncul dari wamennya Pak Prabowo, yaitu Mbak Profesor Stella Christie. Prabowo ini sesumber mengatakan bahwa anak kecil atau anak TK itu harus diajarkan matematika. Begitu saran Pak Prabowo ini untuk pendidikan. Dan ini sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya Pak Prabowo mengatakan seperti itu, bisa aja ini diterapkan di dunia pendidikan kita. Tapi ini sangat riskan menurut saya pribadi ya. Kenapa saya mengatakan ini keputusan yang sangat fatal gitu? Saya akan menjelaskan nanti ya. Tapi saya akan fokus dulu pada tesis atau riset daripada Profesor Stella. Profesor Stella Christie ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Profesor Stella ini adalah seorang guru besar di Tsinghua University di China. Di mana universitas ini mirip seperti UGM kalau di Indonesia ya. Universitas terfavorit. Bahkan alumni-alumni daripada Tsinghua University ini orang-orang yang sangat terkenal seperti Xi Jinping gitu, Bill Clinton dan lain sebagainya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Universitasnya ini bukan kaleng-kaleng. Dan Mbak Christie ini juga bukan kaleng-kaleng. Masih muda tapi sudah profesor. Dan keahlian atau penelitian daripada Profesor Stella ini berfokus pada kognitif. Beliau ini pernah mengatakan di sebuah podcast, anak kecil yang masih umur 3 bulan sudah mengerti yang namanya perhitungan. Dan Mbak Stella Christie ini melakukan semacam social eksperimen ya, bukan social eksperimen, semacam percobaan lah gitu, eksperimen. Jadi ada 2 mangkok diisi dengan nasi. Mangkok yang ini diisi nasi penuh, sementara mangkok yang ini ibaratkan mangkok ya, diisi nasi setengah. Jadi beliau melakukan percobaan penelitian terhadap anak kecil umur 3 bulan. Ketika 2 mangkok ini disodorkan kepada anak kecil, dan ajaibnya menurut penelitian daripada Stella, Profesor Stella ini, yang diambil daripada anak kecil ini atau bayi ini adalah mangkok yang berisi penuh nasi. Ini tadi nasi penuh ya, ini setengah ya. Jadi yang diambil itu nasi penuh, umur 3 bulan loh bayi. Jadi ini sangat mengejutkan penelitian daripada Mbak Stella ini. Mungkin bisa saja ini yang dipresentasikan oleh Mbak Stella ini di depan Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo dipengaruhi oleh penelitian daripada Stella Christie ini. Nah, yang saya kritisi adalah gini, kalau kita berkaca pada penelitian lain misalnya di negara maju seperti Australia misalnya. Jadi kita ngambilnya negara maju dulu ya, seperti Singapura, Australia. Ada satu orang guru dari Australia pernah mengatakan, saya tidak takut murid saya itu tidak pintar matematika. Saya lebih takut murid saya itu tidak bisa antri. Belajar antri itu, menurut ada salah satu guru ya, nanti saya akan tampilkan data isinya, guru daripada seorang guru di Australia. Beliau mengatakan, belajar antri itu butuh 12 tahun, sementara belajar matematika itu hanya butuh 3 bulan kok, kalau fokus tiap hari. Jadi ini penelitian sangat kontradiktif ya. Mbak Stella tadi mengatakan anak kecil itu sudah mengerti perhitungan, dan Prabowo juga mengatakan bahwa
anak kecil harus dikasih belajar matematika, terutama anak TK. Dipengaruhi daripada Mbak Stella ini. Penelitian yang kedua tadi, seorang guru di Australia mengatakan atau berpendapat persentase bahwa murid itu pertama harus diajari budi pekerti dulu. Cara antri, menghormati orang tua, buang sampah pada tempatnya. Jangan diajari matematika dulu, karena takutnya dia trauma belajar. Jadi, dan tersahabat yang tervideo mana penelitian yang paling rasional, yang paling cocok diterapkan di Indonesia. Karena penelitian ini tidak boleh, misalnya nih di China, Mbak Stella ini meneliti di China. Orang China kan beda kan karakternya sama Konoha. Beda daerah, beda lingkungan gitu. Nggak bisa penelitian yang diterapkan di China itu diterapkan di Indonesia, nggak bisa. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya mengkritisi kebijakan daripada Pak Prabowo ini. Karena menurut saya pribadi, anak kecil, anak TK kalau dijejeli matematika, maka dia akan trauma belajar. Dia akan malas belajar. Gedenya dia akan malas belajar. Saya juga termasuk kok. Waktu kecil saya dipaksa sama bapak saya belajar matematika. Waktu masih TK. Sampai sekarang saya benci yang namanya belajar matematika. Dan saya tidak ngerti belajar matematika. Rumus-rumus bikin bingung saya. Bikin bingung kepala saya. Saya tidak. Mungkin ya saya trauma kalian. Mungkin saya bukan tidak bisa belajar matematika, tapi saya trauma. Jadi saya tidak mau nanti anak-anak kecil yang masih TK dikasih belajar matematika itu berhitung itu trauma seperti saya. Saya tuh tidak punya bakat di bidang matematika, nggak ngerti hitungan-hitungan matematika itu bikin otak saya puyeng. Saya tuh lebih suka pelajaran seperti pelajaran antropologi gitu, sejarah gitu, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu suka yang berbau hitung-hitungan. Apa saya doang yang seperti itu? Ada nggak di antara sahabat yang nonton video ini yang seperti itu? Seperti saya gitu, trauma belajar. Waktu kecil saya dipaksa belajar sehingga saya trauma belajar. Jujur saya tuh trauma belajar sebenarnya, terutama matematika ya, karena bapak saya dulu maksa belajar matematika. Ya, saya tidak salahin bapak saya, mungkin saja dia belajar dari temannya juga gitu, temannya ngajarin gitu, atau mungkin itu dari kakek saya gitu, turunan mungkin ya. Jadi saya tidak menyalahkan bapak saya ya. Tapi yang saya kritisi itu adalah kasihan anak kecil kalau dikasih belajar matematika dari kecil dipaksa gitu, diporsir gitu. Kalau menurut saya pribadi, alangkah baiknya anak TK itu ya belajar tentang etik dulu gitu. Buang sampah pada tempatnya gitu. Jangan belajar tentang yang berat-berat dulu gitu, yang aneh-aneh, karena takutnya dia trauma belajar. Karena gini ya, saya sering melihat ya, atau saudara saya sendiri pernah mengatakan seperti ini. Dia punya anak ya, TK. Masa anak saya bayar mahal-mahal, tapi di sekolah kerjanya cuma nyanyi aja, cuma nyanyi tiap hari nyanyi, terus antri, terus buang sampah gitu doang. Nggak belajar matematika, nggak belajar bahasa Indonesia, nggak belajar yang lain, bahasa Inggris. Terus saya kasih penjelasan kepada saudara saya ini, ya itu kan masih kecil, otaknya kan takutnya nanti robek otaknya kalau dipaksa belajar. Tapi saudara saya itu nggak ngerti gitu, ibu gitu, saudara saya nggak ngerti. Itu kali yang mungkin ya mempengaruhi kenapa TK di Indonesia itu, TK sudah diajarin pelajaran berat-berat. Mungkin pengaruh dari orang tua kali ya. Padahal kan orang tua kan nggak bisa ngajar, nggak mengerti psikologi anak gitu, nggak mengerti cara mendidik anak. Tapi orang tua pengennya seperti itu. Mungkin ini kali ya dilema kalau di sekolah ya. Saya melihat ya di sekolah Indonesia ya, dilema. Gurunya pengennya anaknya itu belajar tentang budi pekerti dulu gitu, antri gitu, buang sampah pada tempatnya gitu. Jangan belajar yang berat-berat. Makanya disuruh nyanyi-nyanyi. Sementara orang tua itu pengennya ngebet gitu, anaknya pengen pintar gitu, pengen cerdas gitu. Disuruh belajar matematika lah, bahasa Inggris apalah gitu. Ini semacam ada gap gitu, semacam ada degradasi gitu. Jadi dan sahabat yang nonton video ini, Anda setuju yang mana? Kalau saya pribadi ya, lebih baik anak kecil itu dibiarkan seperti itu dulu bermain, diajari dulu maksudnya untuk berbakti, budi pekerti dan lain sebagainya. Selain itu saya melihat anak kecil juga tidak boleh diajarkan agama. Jadi yang perlu dihapus oleh Pak Prabowo itu, ini penting nih,
yang perlu dihapus itu adalah pelajaran agama dulu deh, mata pelajaran agama. Kenapa saya mengatakan bahwa pelajaran agama itu tidak boleh diajarkan ke anak kecil? Alasan yang pertama adalah karena agama itu mengajarkan kita untuk tidak berpikir kritis. Contoh misalnya, dalam agama tertentu ada misalnya kisah-kisah Nabi membelah lautan, itu ada Nabi masuk ke mulut paus gitu, 3 hari 3 malam ditelan sama paus tapi masih hidup. Kalau anak kecil mengkritisi ini, bertanya sama gurunya, maka gurunya tidak bisa menjelaskan. Cukup imani saja, sehingga anak kecil ini berpikir bahwa berpikir kritis itu adalah hal yang salah. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Agama itu menjadikan anak kecil untuk tidak berpikir kritis, tapi mengimani, mendoktrin, mendogma. Selain itu, anak kecil juga tidak boleh diajari agama karena dalam agama itu ada yang namanya egosentris, seperti agama kita yang paling benar, agama lain sesat, agama kita yang paling suci, agama lain sesat, agama kita yang paling benar, agama yang paling satu-satunya yang paling mantap, dan agama lain sesat. Sehingga kalau dia gede bisa terpapar radikalisme, berpikir bahwa agama lain sesat dan berhak untuk memberantasnya karena dari kecil udah didoktrin. Ini sangat berbahaya sekali. Yang perlu dihapus Pak Prabowo itu adalah pelajaran bukan pelajaran matematika, maksudnya pelajaran agama gitu yang perlu dihapus. Bukan malah mengurusi matematika gitu. Itu yang perlu dirubah oleh Pak Prabowo. Selain itu, agama juga tidak boleh diajarkan kepada anak kecil karena di situ ada kisah-kisah perang. Ada kisah-kisah perang di dalam agama tertentu. Kalau dia baca kitab suci sendirian, pasti anak kecil ini tidak bisa mengerti konteks, walaupun konteksnya mengatakan bahwa itu terjadi zaman dulu. Biarkan seseorang itu belajar agama saat dia sudah dewasa. Jangan pada saat kecil. Takut dia terkontaminasi oleh atau terpapar oleh radikalisme. Sangat berbahaya sekali. Agama juga mengajarkan anak kecil itu rasis ya. Kenapa? Karena agama itu mengajarkan agama kita yang paling benar gitu, agama lain sesat gitu, agama kita yang paling suci, agama kita lah yang punya surga gitu. Ini kan rasis dalam beragama ya. Gak boleh ya anak kecil mendengarkan kisah-kisah seperti ini. Agama juga mengajarkan seseorang itu lebih banyak berdoa daripada bekerja. Jadi anak kecil berpikir bahwa dengan berdoa itu bisa menyelesaikan masalah. Ini adalah yang perlu diperhatikan oleh orang tua yang nonton video ini ya. Jadi sayangilah anak kita gitu. Nanti kalau dia sudah gede kan takut terpapar radikalisme, mending kasih dia belajar agama itu waktu gede. Makanya saya tuh sering mendengar ya pepatah bijak yang mengatakan, kalau lu mau belajar agama itu belajarlah saat umur 18 tahun ke atas. Karena kamu sudah matang, sudah bisa membedakan konteks dan kamu tidak gila. Jadi kalau kita belajar agama berlebihan itu ternyata kita bisa jadi gila loh. Beneran. Kita bisa gila beneran gitu. Jadi fokus pada pendidikan tadi ya. Apakah keputusan Pak Prabowo ini bisa diterapkan di Konoha atau tidak? Apakah keputusan Pak Prabowo ini harus butuh riset lagi? Apakah ini semacam blunder? Apakah ini benar-benar bisa diterapkan di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, no. Nggak bisa. Ini tidak mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Oke, sekian video ini. Silahkan bagi-bagi ilmu ya di kolom komentar ya. Bantah aja kalau bantahan Anda yang paling masuk akal, saya akan pin komentar Anda. Sekian video ini, saya Ray Agnostik. Salam Rasional.